Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berjudul musik, pujian, firman dalam ibadah. Bagian yang kedua diambil dari PB atau Perjanjian Baru. Musik, pujian, dan firman dalam ibadah. Bagian yang kedua diambil dari Perjanjian Baru. Music, songs, and God's word in worship. Bagaimanakah Perjanjian Baru membicarakan ketiga hal ini di dalam ibadah-ibadah Kristen, gereja mula-mula? Mari kita akan menyelidikinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab dari Perjanjian Lama, PL, dan Perjanjian Baru PB tidak memerintahkan pemakaian musik tertentu dan alat musik dalam memuji Tuhan saat ibadah ritual atau komunal di tempat ibadah. Nah, bagaimanakah penggunaan musik, pujian, dan firman dalam ibadah Kristen agar kita dapat beribadah dengan benar dan berkenan kepada Tuhan? Saudara, Alkitab tidak memerintahkan kita memakai jenis musik tertentu. Memang kita diperintahkan untuk memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, baik dalam doa maupun nyanyian. Tetapi tidak ada jenis musik tertentu atau alat musik yang diperintahkan untuk kita memakainya. Walaupun di dalam Perjanjian Lama boleh Tuhan membiarkan Daud memakai alat musik di dalam ibadah di Bait Allah pada zamannya. Untuk pembahasan tentang musik, pujian, dan firman dalam ibadah dari Perjanjian Lama, saudara dapat melihat video dengan judul yang ini. Musik, pujian, dan firman dalam ibadah 1 PL. Ini dibahas dari Perjanjian Lama. Musik itu apa? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makna daripada musik itu berkaitan dengan seni dalam memadukan nada atau suara menjadi irama yang harmonis, dapat dinikmati dengan atau tanpa iringan alat musik. Jadi, jika diberi syair, maka musik itu menjadi lagu atau nyanyian. Jadi musik itu bicara tentang nada dan suara. Itu musiknya. Kalau alat musiknya ya gitar, keyboard, perkusi, gendang, sitar, kecapi, dan lain sebagainya. Ini bicara nada dan suara. Ya, kita tahu nada itu ada not di sana. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do. Do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do. Nah, itu nada. Nada yang dibunyikan dengan suara mulut. Nah, itu nada. Nah, iramanya ada irama cepat, ada irama lambat, ada irama sedang, tempo irama itu. Misalnya kita ingat lagu rohani. Tentu kita familiar dengan nada ini. Irama ini itu
irama Yesus sahabat sejati atau Yesus kawan sejati. What a friend we have in Jesus. Nah, itu irama. Jadi nada yang diiramakan menurut ketukan tertentu, kecepatan tertentu. Nah, disitulah irama jadi menjadi harmonis dan dapat didengar, dinikmati dengan pendengaran kita. Nah, itulah musik. Tadi kalau nadanya Yesus sahabat sejati, Yesus sahabat sejati, tulus, ikhlas dan benar. Kalau dikasih syair, itu menjadi lagu. Dan kalau syairnya itu rohani, sesuai kitab suci, itu menjadi lagu-lagu atau pujian rohani. Tetapi bayangkan kalau nada yang sama ini, irama yang sama ini, dikasih syair, diberi syair, yang bunyinya seperti ini, juga kita sering dengar. Kulihat ibu pertiwi dengan bersusah hati, air matanya berlinang. Itu lagu kebangsaan Indonesia. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati dan lain sebagainya. Bukan lagu rohani. Nah, syairnya itu menentukan rohani atau tidak. Nah, syairnya itu sesuai firman Tuhan atau tidak. Musiknya bisa apa saja. Not itu namanya not itu budaya, ilmu, seni. Jadi dia tidak awalnya di luar gereja, di luar ibadah, lalu dipakai menjadi budaya, kan itu budaya yang diambil menjadi diisi dengan syair-syair rohani, menjadi nyanyian rohani. Nah, itu makna musik. Misalnya kita satu lagu, Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Haleluya, puji Dia. Jelas, itu lagu gereja, yang lagu rohani, yang memuji Allah dengan glory-glory, muliakan nama Tuhan. Tapi kalau syairnya itu diganti, iramanya sama, tetapi syairnya diganti. Glory, glory, man united. Glory, glory, man united. Glory, glory, man united. No. Itu lagunya Manchester United. Yang suka sepak bola, itu klub sepak bola dari kota Manchester di Inggris sana. Klub yang cukup terkenal. Memakai irama, memakai musik daripada lagu gereja. Tapi syairnya diganti. Glory, glory, Man United, Manchester United. Juga itu jelas bukan menjadi lagu rohani. Nah, di sini saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami itu makna musik. Musik itu bicara nada dan suara dan irama. Nada atau suara. Suara saja tidak ada nadanya, ya mungkin seperti kita mengeluarkan kata-kata yang hampa, ya suara yang hampa. Tapi ini nada atau suara yang menjadi irama, yang harmonis di situ. Nah, kalau makna memuji Tuhan di dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani ada maknanya itu, ada kata yada, artinya memuji, bersyukur atau mengaku. Jadi di dalam pujian kita itu ada pujian, ada syukur kepada Tuhan. Pujian itu memuliakan, meninggikan Tuhan, ada syukur kepada Tuhan. Dan ada yang mengaku, isinya ada pengakuan dosa, pengakuan kesalahan, bisa ada. Samar, menyanyikan pujian, artinya halal, yang menjadi kata haleluya, itu memuji, menghormati atau menghargai. Jadi intinya itu menghormati, menghargai, memuliakan Tuhan. Bisa dengan nyanyian, jadi
kata-kata yang dinyanyikan berirama, bermusik itu bisa juga dengan seperti syair saja, seperti puisi atau doa yang mungkin tidak ada iramanya yang seperti nyanyian. Jadi itu dipakai semua di dalam perjanjian lama. Tidak semuanya harus berupa nyanyian yang berirama, ditentukan notnya, tinggi rendahnya, suaranya, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Di perjanjian lama bisa berupa doa, semacam seperti doa yang dipanjatkan itu, atau berupa nyanyian. Alat musik dan alat musik dalam perjanjian baru itu tidak disinggung banyak. Malahan Rasul Paulus menuliskan begini di dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Aku seperti gong atau canang atau simbal yang gemerincing. Itu di dalam bahasa Inggrisnya simbal yang gemerincing bunyinya. Tapi tidak punya kasih. Jadi musik di sini, walaupun alat musik di sini walaupun dituliskan tidak berkaitan dengan ibadah, melainkan malah menyinggung, menasihati jemaat Korintus yang seperti gong dan canang yang cuma gemerincing tapi tidak ada kasih. Nah, kalau kita melihat 1 Korintus 13 ini, itu ayat-ayat yang berbicara tentang kasih, khususnya pasal 4 ayat 4 sampai ayat 8. Jadi orang Kristen tidak boleh seperti gong dan canang yang gemerincing. Sekali lagi saya tekankan kepada Bapak Ibu Saudara, kita semua supaya dalam mempelajari firman Tuhan dibutuhkan konteks. Walaupun disebut alat musik ini, di sini, di ayat ini, tidak berarti tidak berbicara di dalam tempat ibadah. Tetapi justru alat musik ini menjadi gambaran yang negatif bagi orang Kristen yang tidak mempunyai kasih. Mereka seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Kalau di dalam istilah bahasa Indonesia itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada isinya. Jikalau hidup mereka tidak punya kasih, itu maksud Rasul Paulus. Bukan berarti kita harus pakai gong, pakai canang. Tidak. Ayat ini tidak bicara alat musik di tempat ibadah. Ayat ini berbicara untuk menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki kasih itu seperti gong dan canang yang gemerincing, tong kosong nyaring bunyinya. Itu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada setiap orang Kristen. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi alat musik itu cuma disinggung di ayat ini, di seluruh perjanjian baru, Matius sampai Wahyu. Dan itu pun dipakai untuk menggambarkan orang yang tidak memiliki kasih di dalam kehidupannya. Berarti yang penting kalau kita menyelidiki ayat ini, yang penting adalah kasih. Seperti yang dipaparkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 di sana. Kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, tidak iri hati, tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri, tidak menyukai ketidakadilan, suka akan kebenaran, dan lain sebagainya. Silakan saudara pelajari. Fokus kita di dalam khotbah ini adalah bicara tentang musik, pujian, dan firman di dalam ibadah. Dan perjanjian baru hanya menyinggung dua kata tentang alat musik, yang itu pun dipakai sebagai gambaran sangat negatif bagi orang yang tidak mempunyai kasih. Dan yang terpenting di dalam kehidupan mereka adalah kasih yang dipraktekkan kepada sesama, kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama itu ada 3 kata yang dipakai untuk pujian, yaitu kata yada, samar, dan halal.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian kepada Allah tanpa alat musik. Di dalam perjanjian baru, ada orang-orang yang memuji Allah tanpa alat musik. Dan kita pun juga tidak tahu jenis genre musiknya. Sangat mungkin ini di pujian ini hanya bersifat puisi. Misalnya pujian Simeon di dalam Lukas 2 ayat 30 sampai 32. Jadi Simeon itu ketika ketemu bayi Yesus, dia memuji Allah karena dia melihat Mesias. Saudara bisa baca di sana. Pujian orang banyak ketika Yesus masuk kota Yerusalem. Itu Yesus mau masuk kota Yerusalem, naik keledai, dan orang banyak memuji dia dengan spontan. Tidak dikatakan di dalam ayat-ayat itu ada alat musik. Sangat mungkin irama atau jenis musik pujiannya musik pujian Yahudi. Karena yang menyambut Yesus ketika Yesus masuk Yerusalem itu Yahudi. Tidak ada musik pop, keroncong, dangdut, rock, jazz, balad. Belum ada zaman itu. Sangat mungkin irama yang mereka pakai adalah irama-irama Yahudi sebagaimana kebiasaan dan budaya mereka. Menyanyikan, memuji dengan nyanyian. Begitu. Tuhan Yesus sendiri juga menyanyikan pujian setelah perjamuan malam. Di dalam Matius 26 ayat 30. Yesus memuji Tuhan. Memuji Allah, menyanyikan pujian. Jelas kalau Yesus orang Yahudi, pasti gaya pujiannya, irama musiknya adalah irama-irama Yahudi yang biasanya memakai nada-nada minor itu. Dia tidak dikatakan di sana pakai alat musik tertentu, tidak. Memuji Tuhan saja, hanya memakai mulut. Dan itu tidak masalah. Itu contoh-contoh di dalam perjanjian baru. Paulus dan Silas memuji Allah di dalam penjara. Jadi memuji. Pujian dinaikkan. Tentu Paulus dan Silas ini orang-orang juga Yahudi. Gaya pujiannya, irama musiknya pasti iramanya seperti irama Yahudi. Dan tidak pakai alat musik. Dan tidak pakai alat musik. Nah ini yang perlu kita pahami. Itu contoh-contoh. Sangat mungkin pujian mereka kepada Allah adalah pujian yang spontan karena satu peristiwa tertentu. Dan mungkin juga memakai iramanya, irama sangat Yahudi kalaupun berirama. Kalaupun tidak, hanya sifatnya seperti puisi atau doa pujian, doa syukur, doa ucapan syukur, doa pengagungan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat menarik untuk kita menyelidiki lebih dalam. Saudara, kalau kita ke dalam Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 42, 46, sampai 47, fokus ibadah jemaat mula-mula adalah bukan pada irama musiknya atau juga bukan pada alat musiknya. Dikatakan di sana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, memecahkan roti dan berdoa sambil memuji Allah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini kisah setelah hari raya Pentakosta. Jadi orang-orang yang percaya itu dari khotbah Petrus di hari Pentakosta itu banyak orang percaya dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu apa yang diajarkan para rasul, firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul, mereka bertekun pada pengajaran itu. Di dalam persekutuan seorang akan yang lain, mereka mungkin berkumpul di rumah untuk memperbincangkan, mendalami pengajaran rasul-rasul atau firman Tuhan. Mereka memecahkan roti, perjamuan Tuhan, melakukan perjamuan Tuhan, mengingat pengorbanan Kristus, dan mereka berdoa. Ya, kita tahu berdoa. Dan mereka sambil memuji Allah. Nah, di sini memuji lagi.
Jikalau pujian itu sifatnya nyanyian, tentu iramanya pasti irama Yahudi karena mereka kebanyakan orang-orang Yahudi. Dan tidak ada alat musik disebutkan di sana. Karena itulah fokus ibadah mereka, itulah ibadah yang penting bagi mereka. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang Alkitab ajarkan, Perjanjian Baru ajarkan kepada kita semua. Di dalam ibadah itu yang penting adalah bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Mengingat karya Kristus melalui perjamuan Tuhan. Berdoa dan sambil memuji Allah, memuji-muji Allah karena kebaikannya, karena karyanya di dalam hidup kita. Itu pasti. Pasti pujian itu akan muncul di dalam hati dan mulut bibir kita masing-masing ketika kita mengerti firman Tuhan dan kita menghayati karya Allah di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat mula-mula untuk memuji Allah. Kita bacakan ayatnya. Rasul Paulus mengingatkan jemaat mula-mula untuk memuji Allah. Di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 20 dituliskan demikian, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus dan seluruh umat Kristen, janganlah kita mabuk oleh anggur, melainkan kita harus dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pastilah akan bermazmur, akan memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu pasti. Bisa dengan mazmur, dengan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan Tuhan dengan mulut bibir, dengan hati, terlebih dengan ketaatan. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah diperbarui hidupnya oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, pasti akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan memuji, memuliakan Tuhan. Tidak mungkin kalau dia dipenuhi Roh Kudus, dia tidak memuji dan memuliakan Tuhan, tidak meninggikan Tuhan. Tentunya ini bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan seluruh kehidupan dan ketaatan kita. Pasti kita akan mengucap syukur atas karya Allah di dalam kehidupan kita. Baik karya Allah untuk di kehidupan jasmaniah kita, terlebih karya Allah, karya Kristus untuk keselamatan kita. Pasti kita akan bersyukur, mengucap syukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun mengucap syukur, bernyanyi, memuji Tuhan, tidak harus memakai irama musik tertentu atau alat musik tertentu. Bisa kita langsung dengan mulut bibir kita, dengan hati yang penuh syukur, dan terlebih dengan kehidupan nyata kita, praktek hidup kita yang dipimpin Roh Kudus, yang meneladani Kristus Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah bersorak bagi Tuhan, itu bukan berarti kita bersorak-sorai tiada makna, bergembira riuh, seperti suara di pasar seperti itu. Tidak, tentu itu ada maknanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik di dalam pribadi maupun di dalam persekutuan dengan orang percaya yang lainnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sering menyanyikan di dalam lagu-lagu
gereja dalam ibadah saudara. Tapi mungkin saudara, sebagian daripada kita tidak sadar ada kekeliruan doktrin, pengajaran di dalam lagu-lagu Kristen kita. Contoh, Roh Kudus datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah. Nah saudara, di situ lagunya meminta Roh Kudus datanglah. Atau berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Saudara, lagu ini jelas bertentangan dengan firman Tuhan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kita dapat dari ketika kita percaya Kristus. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita, tubuh kita, tentu kita tidak perlu mengundang Roh Kudus datanglah. Dan itu juga salah kalau Roh Kudus kok hadir di sini. Roh Kudus tidak hadir di tempat tertentu, tapi di dalam hati orang percaya. Jadi Roh Kudus tidak akan memenuhi ruangan gereja, tetapi lebih memenuhi ruangan hati hidup orang percaya. Itu Roh Kudus. Nah ini saudara yang dikasihkan, itu doktrin Roh Kudus kita juga harus paham. Kita bukan hanya sekedar menyanyi, memuji Tuhan di gereja tanpa tahu doktrinnya benar atau salah. Nah ini sangat menyedihkan jikalau kita tidak tahu benar salah ini. Pokok ikut menyanyi saja, diciptakan seperti itu lalu kita ikut menyanyikan tanpa kita mengerti asal usul, tanpa kita mengerti doktrinnya yang benar. Contoh lagi, ada sebuah lagu pujian begini. Apa ku panggil engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, memanggilmu Yesus. Nah, pertama memakai Aba, aku panggil engkau ya Bapa. Lalu bagian yang terakhir tadi, memanggilmu Yesus. Ini secara doktrinal Tritunggal salah. Aba berbeda dengan Yesus, Bapa berbeda dengan Yesus. Kita tidak bisa menyamakannya karena itu beda pribadi dalam doktrin Tritunggal. Itu doktrin oneness, menyamakan Bapa dan Yesus. Bapa dan Yesus adalah pribadi yang sama, hanya berubah bentuk dalam waktu tertentu. Nah itu oneness yang tidak paham Tritunggal. Nah ini saudara yang dikasih Tuhan, kita harus memahami, bukan hanya sekedar menyanyi-nyanyi saja. Seringkali malahan nyanyian kita tidak kita hayati, kita tidak paham maknanya, tidak kita praktekkan di dalam kehidupan kita, itu menjadi salah di dalam ibadah Kristen kita. Misalnya kita nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Nah itu semua juga harus dilakukan saudara. Bukan hanya kita menyanyi ucapan bibir saja. Itu juga harus kita pahami dengan pikiran dan hati kita. Lalu kita praktekkan, betul-betul merenungkan firman-Nya. Banyak orang suka menyanyi, suka musik, termasuk orang Kristen, tetapi tidak suka firman Tuhan. Kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dan otomatis firman-Nya. Bukan mengasihi hal-hal di dunia ini, termasuk musik yang adalah budaya, termasuk alat musik yang adalah budaya. Bahaya sekali kalau kita lebih mengasihi hal-hal di dunia ini, tapi Tuhan dan firman-Nya tidak kita kasih. Lalu apa bedanya kita dengan orang di dunia yang juga tidak mengasihi Tuhan Yesus, tidak mengasihi firman Tuhan? Mereka lebih mengasihi hal-hal di dunia. Mirip bukan? Nah, disinilah bahayanya. Makanya di sini kembali lagi bahwa ketika kita beribadah, kita harus paham makna daripada lagu-lagu yang kita nyanyikan, lalu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kita nyanyinya, ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, kalau saudara mengerti ajaran Yesus di dalam Injil Yohanes, bukti bahwa kita mengasihi Yesus adalah mentaati firman-Nya, maka kita harus mempraktekkan itu.
Mengasihi Yesus berarti juga mengasihi sabdanya. Kita harus mempraktekkan itu. Nah, disinilah sebagai orang Kristen, kita harus memuji Tuhan. Jangan mabuk oleh anggur. Harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu wajib. Kalau tidak, berarti kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dapat mendengar video dengan judul Syarat Jadi Penyembah yang Benar. Itu yang diambil dari Yohanes 4 ayat 19 sampai 24 di dalam channel ini. Silakan, di sana ada video yang berjudul Syarat Jadi Penyembah yang Benar. True Worshipper. Saudara bisa mendalami itu di video yang sudah saya buat di sana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukti worship ibadah sejati itu dijelaskan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Videonya sudah saya buat tentang hal ini di channel ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Silakan saudara mendengarkan di sana. Saya kupas dengan mendalam di video itu. Nah, pada sekarang ini kita akan menyelidiki secara singkat saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 12 ayat 1 membicarakan tanda atau bukti atau sesuatu yang membuktikan bahwa ibadah kita sejati. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ibadah sejati itu dibuktikan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kita mempersembahkan tubuh kita ini ketika kita masih hidup di dunia ini, tubuh ini harus kudus. Kudus itu suci sesuai dengan firman-Nya. Dan itulah yang berkenan kepada Allah. Itu membuktikan ibadah kita yang sejati. Kalau kita tidak kudus, berarti ibadah kita palsu. Walaupun kita seminggu ibadah 1000 kali di gereja, di tempat ibadah, atau ibadah sendiri, jikalau kita tidak menjaga kekudusan, kesucian hidup, sesuai dengan firman Tuhan, sebagaimana teladan Kristus, ibadah kita tidak sejati. Bukan hanya kudus. Nanti kalau kita melihat, tubuh yang kita persembahkan itu juga harus diperbaharui. Ayat yang kedua, Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, kita ini manusia berdosa. Ketika kita percaya Yesus, kita mengalami, kita dibenarkan, disucikan, itu menjadi kekudusan status. Namun kita harus berproses, ditransformasi, di dalam pembaharuan pikiran, budi, kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya. Jadi kalau kita tidak sesuai dengan firman-Nya, ya di situ ibadah kita belum sejati. Karena kudus itu pasti kita akan berubah pikiran kita. Janganlah kamu menjadi serupa dunia. Jikalau orang dunia lebih mencintai musik daripada firman Tuhan, lalu orang-orang Kristen juga mencintai musik. Tapi bedanya musiknya rohani, Pak. Musik-musik yang gereja. Alat musik itu sama saja, rohani, tidak rohani, di luar gereja, di dalam gereja kan sama itu alatnya. Notnya sama. Apa beda itu? Notnya sama. Dan pengaruh musik juga sama, walaupun di dalam gereja. Jikalau mereka suka musik, kita juga suka musik. Jikalau mereka tidak suka firman Tuhan,
kita juga tidak suka, berarti kita masih serupa dengan dunia. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Hati-hati di sini. Ketika kita ibadah, apa yang sedang kita cari sebenarnya? Maukah kita diperbarui pikiran kita seturut firman-Nya sehingga tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Nah, ini bahaya saudara kalau kita rajin ibadah ritual tetapi sebenarnya kita tidak ada pembaharuan budi di dalam kehidupan kita. Pastilah kita tidak kudus. Kita tidak mau diperbarui oleh Roh Kudus, tidak mau diperbarui oleh firman Tuhan. Sehingga kita tetap sama dengan hidup lama kita. Kita tidak bisa mana membedakan kehendak Allah yang benar, yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Kita tidak bisa ketika kita tidak mau diperbarui seturut sabdanya, seturut firman-Nya. Malah mungkin kehidupan kita semakin serupa dengan dunia karena kita mengikuti keinginan kita sendiri. Pikiran-pikiran kita sendiri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jikalau demikian ibadah kita tidak sejati. Karena ibadah sejati itu mempersembahkan tubuh ini dari kepala sampai kaki, seluruh organnya kita persembahkan dengan hidup kudus. Dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kudus sesuai apa? Sesuai firman-Nya. Sesuai apa? Sesuai teladan Kristus. Dengan demikian, pikiran kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Pikiran kita diperbarui oleh Tuhan sendiri melalui sabdanya. Nah, inilah yang membuktikan ibadah kita ibadah sejati, ibadah yang baik, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, dan ibadah yang sempurna. Tuhan maunya seperti itu ibadah kita. Bukan kita ke gereja cari suasana, musik. Suasana itu ya biasanya kita suka yang besar, kelompok besar, komunitas besar. Makanya Tuhan Alkitab mengatakan 2-3 orang berkumpul di situ hadir Tuhan. Bahkan satu saja kita ibadah sendiri, Tuhan juga hadir. Tidak tergantung banyak orang. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Jadi ibadah sejati itu harus hidupnya kudus. Seluruh kehidupannya kudus. Hidupnya harus tidak serupa dengan dunia ini. Hidupnya harus berubah sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian itu menjadikan kita kudus, berkenan kepada Allah. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ayat-ayat itu tadi, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 itu tidak bicara masalah tempat. Terserah saudara ibadah di mana, baik di gereja, katedral, di gereja kecil, di pedesaan, gereja besar, perkotaan, atau bahkan di rumah-rumah, atau di tanah lapang, di pinggir pantai, terserah ibadahnya. Bukan masalah tempat. Orang Kristen mula-mula karena dianiaya oleh pemerintah Romawi, mereka sampai ibadah di katakom, yaitu kuburan berbentuk gua. Mereka ibadah di sana untuk belajar firman Tuhan. Ini tidak terkait dengan sarana. Roma 12 ayat 1 dan 2 tadi tidak berkaitan dengan sarana. Sarana ibadah. Ada orang yang pernah ada orang hadir di sebuah gereja kecil, di sebuah kota kecil. Ketika dia masuk ikut ibadah pertama karena dia dari luar kota, dia melihat di situ alat musiknya cuma keyboard. Dan dia kecewa. Karena kenapa gereja kecil di kota kecil, alat musiknya juga kecil, cuma sebuah keyboard. Kok tidak ada full drum yang ramai, yang gemuruh, yang bising. Nah, saudara, itu semuanya sarana. Saudara duduk di atas kursi, duduk di lantai, tidak masalah. Alat musiknya sedikit atau banyak, tidak masalah. Di gereja kecil, gereja besar, tidak masalah di hadapan Tuhan. Asal memenuhi
syarat atau bukti ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 dan 2 tadi. Tidak tergantung jumlah, kuantitas, tidak tergantung. Kalau kita secara manusia, secara dunia tentu kita inginnya ibadah di tempat yang mewah. Ibadah di gereja yang besar. Yang sarana ibadahnya lengkap. Dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Nah ini saudara yang dikasih Tuhan, kita harus mengerti mana yang prinsip, mana yang aksesoris. Mana yang dinilai Tuhan, mana yang tidak. Apakah Tuhan kegi? Apakah Tuhan itu heran jikalau ibadah kita di tempat yang megah, mewah, sarananya lengkap, jumlahnya banyak. Tentu Tuhan tidak kagum akan hal itu. Tapi Tuhan berkenan kepada orang yang hidupnya kudus, suci, yang tidak serupa dengan dunia, yang selalu diperbaharui hati, pikirannya, kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kalau melihat di Alkitab, ada 3 tokoh penting, itu tidak mengajarkan musik tertentu atau alat musik tertentu. 3 tokoh penting dalam Alkitab, malahan mereka diperintahkan untuk mengajarkan firman Tuhan. Di PL, perjanjian lama itu para nabi. Para nabi itu tugasnya menyampaikan firman Tuhan. Bacalah seluruh perjanjian lama. Saudara akan tahu bahwa semua nabi diperintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mulai Musa, Samuel. Di sana, saudara membaca nabi Yesaya, Yeremia, Daniel, dan semuanya sampai Maleakhi. Itu diperintahkan untuk mengajarkan firman Tuhan. Nah, sementara di perjanjian baru, itu ada para rasul, ada Tuhan Yesus dan para rasul. Mereka juga tidak mengajarkan musik dan alat musik, tapi mengajarkan firman Tuhan. Itu mengajarkan firman Tuhan. Jadi yang mereka ajarkan itu sabda Tuhan untuk menjadi pelajaran, pengajaran, penghiburan, bimbingan, menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Jadi yang menjadi pelita dan terang itu bukan alat musik atau musik, tetapi firman-Mu, firman-Nya Tuhan. 3 tokoh penting di dalam Alkitab ini semuanya mengajarkan firman Tuhan. Kenapa kita cuma pakai Daud saja menjadi referensi, menjadi ayat patokan kita untuk mengikutinya? Kenapa yang 3 ini tidak kita ikuti? Para nabi, para rasul, itu jumlahnya banyak. Dan Tuhan Yesus sendiri, tokoh yang paling sempurna, teladan sempurna. Kenapa kita tidak tiru, teladani dia? Malah kita cuma pakai Daud, apalagi kita mengambil ayat lepas dari konteksnya. Ini sangat bahaya sekali. Saudara, ibadah gereja mula-mula itu tidak pakai alat musik. Sekitar 300 tahun pertama, gereja mula-mula itu dianiaya oleh kekaisaran Romawi. Sampai ibadah mereka di katakom-katakom atau di kuburan berbentuk gua. Dianiaya 300 tahun pertama. Jadi mereka tidak merepotkan alat-alat musik dan lain sebagainya, sarana dan prasarana. Karena untuk ibadah saja, berkumpul saja taruhannya sudah nyawa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, gereja, menurut sejarah gereja memakai alat musik dalam ibadah sekitar abad ke-8 atau tahun 800 Masehi. Jadi sekitar 800 tahun gereja Kristen tidak memakai alat musik dalam ibadah. Baru ditemukan alat musik abad ke-8, mungkin alat musik yang sederhana itu dipakai di dalam ibadah gereja. Nah, gereja juga tidak memakai alat musik yang ada di perjanjian lama lagi. Tidak, gereja-gereja Eropa itu. Nah, baru setelah itu gereja memakai orgel, mungkin piano, keyboard, full drum. Nah, itu gereja-gereja masih setia
ada sebagian gereja-gereja yang masih setia tidak memakai alat musik, atau alat musiknya sangat sederhana di gereja itu. Misalnya cuma piano saja, atau keyboard saja, atau orgel saja, sangat sederhana. Ada gereja-gereja tertentu seperti itu. Ada gereja Katolik yang sederhana pakai organ saja, atau keyboard saja. Ada gereja Ortodok yang alat musiknya sangat sederhana, atau mungkin tidak pakai alat musik. Nah, kita bisa melihat perbedaan. Lalu kapan gereja memakai full drum? Nah, itu sekitar tahun 1900-an. Ketika alat musik drum, keyboard ditemukan, diciptakan pada waktu itu, maka gereja baru memakai itu. Dan itu gereja yang memakai itu adalah gereja aliran Pentakosta yang lahir di Amerika. Nah, itu yang baru. Jadi sebelum itu gereja memakai alat musik ya sesuai zamannya dan sangat sederhana sekali, mulai tahun 800-an Masehi. Kenapa kita terlalu mementingkan alat musik? Karena Tuhan juga tidak melihat itu. Apakah yang pakai full drum, pakai keyboard yang canggih, drumnya elektrik, itu lebih hebat daripada generasi pertama yang tidak pakai alat musik? Tidak juga. Karena yang Tuhan lihat bukan alatnya. Kenapa gereja sekarang sibuk memikirkan alat dan sarana dan prasarana harus lengkap, sementara mereka tidak punya perpustakaan buku-buku yang menggali Alkitab lebih mendalam? Jarang loh gereja punya perpustakaan yang jemaat itu bisa mengakses tafsiran-tafsiran, mengakses firman Tuhan dari buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang cinta daripada Tuhan dan firman-Nya. Nah, ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah yang terjadi. Karena Tuhan menghendaki ibadah yang sejati tadi, mempersembahkan tubuh yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kudus itu kalau kita tidak serupa dengan dunia ini. Kalau kita diperbarui pikiran dan hati kita seturut dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu yang sangat penting. Supaya kita dapat mengerti kebenaran-kebenaran dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Ibadah sejati bukanlah soal perasaan. Kita senang karena gereja atau tempat tertentu. Ya, biasanya tempat yang megah, mewah itu lebih menyenangkan. Mall lebih menarik daripada toko di sebelah tetangga kita, daripada pasar tradisional ya. Mall lebih menarik. Kita mungkin ibadah tidak tergantung kita tersentuh nyanyian rohani tertentu, tersentuh suara musik tertentu. Ya, mungkin seseorang bisa tersentuh nyanyian rohani sesuai dengan pergumulan hidupnya. Ya, kalau kita sedang bergumul mengharapkan solusi dalam kehidupan kita, masalah kita, makanya nyanyinya Allah peduli, Allah mengerti. Tapi kalau kita mungkin sedang mengaku dosa, nyanyinya kita tentu bukan itu. Kita nyanyinya di depan mata Yesus. Lah kalau kita sedang semangat-semangatnya melayani, kita menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan dan lain sebagainya. Bukan tergantung suasana, tergantung nyanyian rohani tersentuh. Ibadah yang sejati tidaklah tersentuh oleh suara musik tertentu. Misalnya ada orang yang suka dangdut, kalau dia disuruh dengar klasik mungkin tidak suka. Ada orang suka jazz, mungkin dengan pop kurang suka. Ada orang yang suka musik tradisional, mungkin musik yang modern
kurang suka, dan lain sebagainya. Bukan karena suasana atau komunitas tertentu. Tepuk tangan yang meriah. Saudara, saya melihat beberapa waktu lalu, kalau pendeta bilang, beri kemuliaan bagi Tuhan. Pemimpin pujian bilang, beri kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang dilakukan jemaat? Tepuk tangan. Ini saudara, apakah kemuliaan itu sama dengan tepuk tangan? Kemuliaan Tuhan. Nah, ini perlu kita selidiki maknanya. Bukan kita ikut ini ya, budaya arus yang diciptakan, ya akhirnya salah. Kalau saudara membaca kemuliaan bagi Tuhan itu bukan sekedar tepuk tangan, tapi memuliakan Tuhan itu ya seluruh hidup kita. Menjadi terang, menjadi kudus dan suci, itu memuliakan Tuhan. Ya, tapi di gereja-gereja tertentu dibudayakan tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan, plak 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 plak, plak tepuk tangan. Mungkin ada yang ibadahnya ada tari-tarian, atau bahkan joget-joget. Oh, kami senang melakukan ini. Tapi itu bukan ukuran ibadah sejati loh. Coba kembali kepada Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Coba direnungkan di sana. Digali. Saudara yang dikasih, supaya kita mengerti dengan benar. Jadi ibadah sejati itu meliputi ibadah ritual di gereja, ibadah doktrinal, atau mengerti firman Tuhan yang banyak dan mendalam, dan ibadah praktikal, mentaati firman itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita makin kudus, makin tidak serupa dengan dunia, makin diperbarui hidup kita sesuai firman-Nya, dan makin berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita dalam ibadah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita semakin hari semakin kudus, semakin tidak serupa dengan dunia, dan kita semakin rendah hati, mau menerima untuk diperbarui hidup kita sesuai dengan firman-Nya, dan kita makin berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.